Halo semuanya, aku Putri, aku adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran tahun 2. Di video kali ini aku mau sharing ke kalian tentang apa aja sih yang harus kalian siapin kalau misalkan kalian mau masuk Fakultas Kedokteran atau mungkin kalian adalah mahasiswa baru Fakultas Kedokteran. Tapi sebelum aku ngasih tahu apa aja yang harus disiapin, jangan lupa klik tombol subscribe karena aku akan posting video-video mengenai produktivitas, tips kuliah, tips belajar, dan juga tentunya tentang kedokteran. Oke, langsung aja aku mulai videonya. Sebelum aku ngasih tahu nih apa aja sih yang harus kalian siapin ketika kalian sudah masuk ke Fakultas Kedokteran, tentunya kalian harus nyiapin dulu dong gimana caranya masuk Fakultas Kedokteran. Nah, aku udah buat video lengkap mengenai UTBK, latihan soal, dan lain-lain. Kalian bisa langsung cek aja di playlist channel YouTube aku, atau kalian juga bisa klik link yang ada di description box. Sekarang langsung aku kasih tahu apa aja sih yang harus kalian siapin kalau misalkan kalian mau masuk atau udah masuk Fakultas Kedokteran. Yang pertama, kenali dulu kampus yang ingin kalian tuju. Gimana caranya? Kalian bisa lihat lewat YouTube, karena di YouTube itu udah lengkap banget ya Fakultas Kedokteran dari berbagai universitas. Atau kalian juga bisa nanya-nanya ke kakak tingkat atau kakak kelas kalian, karena gimana pun juga mereka kan udah pernah mengalami langsung gimana belajar di sana, sistem belajarnya, dan kampusnya itu secara keseluruhan tuh kayak gimana. Selain itu, kalian juga bisa nih stalking sosmed dari universitas yang kalian mau, karena biasanya setiap univ itu ada IG-nya masing-masing, dan di sana itu berisi kegiatan, acara, maupun informasi yang tentunya lengkap banget. Yang terakhir, cara mengenal kampus kalian sendiri adalah tentunya mengikuti ospeknya. Walaupun mungkin ospek itu agak membosankan, lama, dan lain-lain, tapi di sana itu biasanya kakak tingkat kalian ngasih tips-tips, cara belajar, dan materi-materi yang nantinya akan berguna selama kalian kuliah. Kedua, biaya. Nah, ini tuh sebenarnya udah banyak banget ditanyain dari awal banget aku buat YouTube ya, dari tahun lalu berarti, tapi belum aku jawab dengan lengkap. Jadi sebenarnya nggak semua biaya Fakultas Kedokteran itu mahal. Mungkin kalian dulu dengar ya, bahkan dulu aku juga dengar kalau misalkan di FK itu tuh bisa sampai ratusan juta, bisa sampai miliaran. Padahal sebenarnya itu tergantung dengan universitas dan juga jalur masuk kalian. Kalau misalkan mungkin kalian masuk lewat mandiri, mungkin aja bisa sampai semahal itu. Tapi kalau misalkan kalian masuk lewat SNMPTN atau SBMPTN, biasanya tuh nggak ada uang gedungnya dan kalian cuma bayar UKT aja, dan itu tergantung dengan kemampuan kalian. Jadi nanti disesuaikan gitu. Bisa langsung kalian cek di web univnya masing-masing, di situ biasanya juga udah lengkap. Tapi kalau misalkan kalian masih khawatir, tenang aja, karena biasanya di tengah-tengah semester itu banyak banget beasiswa yang akan ngasih kalian uang saku ataupun uang kuliah, dan itu informasinya bisa kalian cek dengan lengkap di IG atau sosmed universitas kalian. Jadi makanya penting banget buat ngefollow kalau misalkan memang universitas kalian itu punya sosmednya. Sebelum aku lanjut ke poin berikutnya, aku pengen ngasih tau dulu ke kalian salah satu cara biar aku tetap fresh di Fakultas Kedokteran, yaitu dengan me time. Nah, me time itu banyak banget ya cara-caranya, tapi kalau aku salah satunya adalah dengan merawat diri pakai skincare. Nah, aku pengen ngasih tau lagi skincare yang udah lama aku pakai, kalian yang sering nonton juga udah pasti tahu, yaitu dari Scarlet Whitening. Jadi aku baru dapat paketnya yang isinya ada facial wash, terus ada essence, ada serum, sama ada day and night creamnya. Dan aku pengen ngasih tau ke kalian gimana cara aku pakainya. Jadi aku udah habis cuci muka pakai Scarlet Whitening Brightening Facial Wash. Ini tuh adalah botol kedua aku, masih agak penuh karena aku emang baru pakai beberapa kali. Tapi yang pertama itu udah habis banget karena aku pakai setiap hari, bahkan kayak adik aku pun mau pakai gitu karena memang dia enak banget, bikin melembabkan, menyegarkan juga. Lanjut, setelah muka aku udah bersih nih ya, cuci muka, aku pakai produk terbaru dari Scarlet Whitening, yaitu Brightly Essence Toner. Jadi ini tuh kayaknya ada juga yang acne-nya gitu, tapi sekarang concern kulit aku bukan ke acne. Buat kalian yang mungkin concern kulitnya atau masalah kulitnya tuh lebih ke acne, bisa pilih toner yang itu. Tapi aku pakai yang Brightly Essence Toner, dan dia ini tuh mengandung ada glutathione, terus ada Jeju Propolis Extract. Ini menarik banget karena aku tuh taunya propolis itu biasanya aku minum gitu, tapi ternyata bisa juga di skincare. Terus habis itu ada niacinamide, ada allantoin, dan juga ada grape waternya. Nah, biasanya aku itu pakainya 2 pump aja, jadi dia tuh bentuknya kayak pump gitu. Nah, ini aku udah taruh 2 pump di tangan aku, pastiin tangan kalian bersih. Terus biasanya kayak aku usap-usap dulu ke tangan, terus kayak aku giniin aja ke muka aku. Nah, ini udah selesai aku aplikasikan ke muka aku. Jadi dia tuh emang pas awal dipakai kayak ada rasa lengketnya gitu dikit, tapi nanti lama-lama hilang sih. Yang aku rasain setelah aku pakai Brightly Essence Toner tadi, muka aku itu jadi lebih lembab ya, emang kerasa banget sih lembabnya. Jadi
nggak kering. Terus biasanya kan kulit aku tuh di sekitar hidung sini tuh suka kering kan, tapi pas aku pakai itu berkurang banget keringnya dan jadi lebih halus juga. Terus aku juga ngerasa kulit aku tuh lebih segar gitu ya, soalnya pas aku pakai dia tuh kayak agak ada sensasi dinginnya gitu. Jadi dia tuh bisa mengurangi peradangan juga, mungkin karena calming gitu ya sifatnya. Dan yang terakhir adalah dia tuh bisa mencerahkan. Nah, mencerahkan ini mungkin perlu dipakai lebih rutin lagi karena aku baru pakai kayak 2 mingguan gitu ya kalau nggak salah. Jadi perlu kalian pakai secara rutin. Lanjut, tadi aku udah pakai facial wash, udah pakai toner. Sekarang aku pengen pakai Brightly Ever After Serum. Ini juga aku suka banget. Udah botol kedua. Yang pertama itu udah habis karena aku bener-bener pakai tiap hari, pagi maupun malam. Aku taruh dulu ke tangan. Biasanya aku kayak 3 drop gitu. Terus aku pakai juga di muka aku kayak gini. Serum itu bener-bener ngerasa banget sih mencerahkannya di aku, karena aku tuh pernah punya kayak bekas jerawat gitu yang udah sampai coklat di pipi sini, dan dia itu hilang cepet banget kayak 3 mingguan atau 1 bulan gitu. Tetep ya nggak bisa cuma 2 hari karena ini skincare aman gitu ya, bukan skincare yang memutihkan gitu. Tapi aku suka banget sama efeknya karena bikin muka aku jadi lebih cerah, terus kayak lebih lembab dan glowing juga gitu. Terakhir aku pakai day creamnya. Ini aku pakai yang series Brightly Ever After, tapi buat kalian yang berjerawat bisa pilih yang acne series aja. Nah, karena sekarang masih pagi, aku jadi pakai yang day creamnya. Tapi kalau misalkan nanti malam, aku pakai yang night cream. Aku pakaiin aja ke seluruh muka aku. Itu dia rangkaian skincare yang lagi aku pakai. Jadi tadi ada facial wash, ada Brightly Essence Toner yang jadi salah satu produk favorit aku sekarang. Terus ada serumnya, dan yang terakhir ada day cream atau night creamnya kalau misalkan malam-malam. Nah, semua produk dari Scarlet Whitening ini tidak mengandung merkuri, tidak mengandung hydroquinone, jadi aman banget. Dan memang untuk mendapatkan hasil yang maksimal itu perlu dipakai secara rutin dan perlu waktu gitu ya, karena ini bukan skincare abal-abal teman-teman. Selain itu dia udah terdaftar juga di BPOM, dan harga dari masing-masing produknya itu hanya sekitar 75.000, jadi masih cukup affordable kalau misalkan menurut aku. Buat kalian yang tertarik untuk beli bisa langsung aja cek description box. Sekarang kita lanjut ke poin apa aja sih yang harus disiapin untuk masuk FK selanjutnya. Yang ketiga, buku kedokteran. Nah, jadi sebenarnya kalian itu nggak perlu beli buku kedokteran yang fisiknya itu banyak-banyak. Kenapa? Karena seperti yang kalian mungkin udah cari juga, buku kedokteran itu mahal-mahal ya, bisa ratusan, bahkan yang sepaketan itu bisa sampai berjuta-juta. Apalagi sebagai mahasiswa kedokteran, itu tuh kita nggak bisa belajar dari cuma satu buku doang, perlu banyak buku. Misalkan aku lagi belajar anatomi, nah biasanya tuh aku nggak bisa cuma belajar dari satu buku, perlu banyak buku anatomi. Jadi aku kalau misalkan belajar biasanya pakai ebook aja, dan ebook ini biasanya dikasih sama kakak kelas kalian atau kakak tingkat kalian, dikasih tahu websitenya dan sebagainya, dan biasanya itu udah lengkap banget bahkan sampai kalian lulus. Tapi kalau misalkan kalian mungkin suka sama satu buku atau kayak penasaran gimana sih megang buku fisik buku kedokteran gitu kan, nah mungkin boleh sih kalian beli aja beberapa, 1 atau 2. Yang keempat, alat-alat kedokteran atau alat-alat kesehatan. Nah, sebenarnya ini tergantung dengan fakultas ataupun universitas kalian gitu ya. Siapa tahu mungkin disediain atau mungkin gak disediain atau gimana, aku juga kurang tahu. Tapi kalian bisa langsung tanya aja ke kakak kelas kalian. Kalau misalkan memang gak disediakan, mungkin kalian bisa beli, dan bebas juga ya sebenarnya belinya, bisa yang murah, bisa yang mahal. Tergantung sama keperluan kalian. Kalau misalkan yang mahal berarti bisa sampai sekalian kalian menjadi dokter. Tapi mungkin kalau misalkan kalian pengen beli yang murah, ya nggak apa-apa juga gitu kan. Jadi bebas-bebas aja sih sebenarnya gitu. Yang kelima adalah bahasa. Jadi ini juga banyak yang nanya ke aku, Kak, aku belum terlalu jago nih bahasa Inggrisnya, aku bisa nggak ya masuk fakultas kedokteran? Jadi sebenarnya di fakultas kedokteran itu untuk komunikasinya tidak menggunakan bahasa Inggris. Kalau di univ aku kurang tahu di univ lain kayak gimana. Tapi teman-teman aku sih kalau misalnya aku tanya, ya memang pakai bahasa Indonesia aja gitu ya. Paling kalian itu membutuhkan bahasa Inggris karena nanti itu akan ada kita harus memberikan sertifikat TOEFL biasanya di tahun kedua, dan buku-buku, jurnal-jurnal, sumber-sumber yang kalian baca itu kebanyakan juga dari bahasa Inggris. Jadi mungkin perlunya di situ aja, tapi untuk komunikasi itu mayoritas memakai bahasa Indonesia. Yang keenam, kalian harus mau beradaptasi. Karena di fakultas kedokteran itu kita harus mau belajar mandiri. Maksudnya apa? Jadi kita tuh nggak bisa terus didorong sama dosen, nggak bisa terus disuruh-suruh untuk belajar kayak di SMP atau SMA mungkin, karena ya dosen itu peduli juga, tetap peduli, tapi kan banyak banget materi-materi yang mungkin nggak bisa
diajarin gitu ya dalam waktu misalkan sejam, 2 jam, atau 3 jam oleh dosen, dan itu kita harus belajar mandiri kayak gitu. Terus di FK itu kita harus mau berdiskusi, karena sepinter apapun kalian, sejago apapun kalian, di FK itu tuh nggak cuman mengenai hafalan doang, tetapi pemahaman yang bisa dilakukan lebih kalau misalkan kita tuh berdiskusi bareng teman-teman. Yang terakhir, yang paling penting adalah mental kalian. Nah, ini juga harus disiapin banget, karena di fakultas kedokteran itu nggak cuman suka-sukanya aja, nggak cuman seneng-senengnya doang ngebayangin bakal jadi dokter, tapi ada juga nih yang harus kalian lalui gitu ya. Karena biasanya di fakultas kedokteran itu serba mendadak, misalkan tiba-tiba ada kuis, atau tiba-tiba dokter kalian ingin menanyakan materi-materi minggu lalu gitu ya, kalian belum belajar gitu dan sebagainya, jadi kalian harus kuat tuh mentalnya. Yang terakhir, yang mungkin kalian udah sering cari juga nih, kalau misalkan kalian yang pengen masuk FK atau kalian yang udah masuk FK, fakultas kedokteran itu atau pendidikan dokter itu belajarnya lama gitu ya, nggak kayak fakultas-fakultas lainnya. Untuk jadi dokter umum itu biasanya 6-7 tahun, terus mungkin ada studi lagi kalau misalkan kalian pengen S2 atau kalian pengen spesialis, bisa sampai 10 tahun gitu waktu kalian belajar. Sementara teman-teman kalian yang di fakultas lain itu udah kerja di mana-mana gitu ya, jadi kan harus memerhatikan itu juga dan harus tahan juga dalam proses belajarnya. Jadi yang penting niat dan motivasi kalian itu kuat. Salah satu motivasi aku untuk kayak rajin gitu ya belajar di fakultas kedokteran adalah ilmu-ilmu yang aku pakai ini tuh nanti kan berguna juga buat pasien aku, karena nanti aku yang akan memberikan obat ke mereka dan yang lain-lain gitu ya. Jangan sampai kemalasan aku di sini itu berakibat buruk ke pasien aku nantinya, kayak gitu. Nah, itu dia video dari aku tentang apa yang harus disiapin kalau misalkan kalian pengen masuk atau udah jadi mahasiswa baru fakultas kedokteran. Semoga video ini membantu. Kalau misalkan ada yang ditanya bisa di kolom komen atau DM ke Instagram aku. Semangat! Dah!